Ini namanya Jokowi. Kami Kabupaten Asmat sangat bahagia sekali. Pertama kali Pak Presiden datang di sini, sangat bahagia dan ini sungguh luar biasa buat saya sebagai perempuan Asmat. Ini namanya Jokowi. Saat saya di Papua, saya pengen sekali ke kabupaten yang namanya Nduga. Karena ada informasi yang datang ke saya, Pak, Bapak datang ke Nduga, Bapak nanti akan kaget. Lalu kenapa kaget? Ya Bapak pergi saja. Terus saya minta, saya perintah saat itu, saya mau ke Nduga. Saya mau ke Kabupaten Nduga. Oleh Kapolri, oleh Panglima, saat itu saya tidak diperbolehkan, Bapak jangan ke sana. Karena itu daerah berbahaya. Daerah rawan, daerah yang paling rawan. Saya sampaikan saat itu, saya ingat betul. Saya nggak mau tahu. Saya perintah pada Panglima dan Kapolri, saya nggak mau tahu. Pokoknya 2 hari lagi saya akan ke Nduga. Urusan keamanan itu urusanmu. Saya mau terbang ke sana. Betul, saya terbang ke sana naik helikopter karena memang nggak ada jalan daratnya. Saya naik heli. Saya ke Jayapura, dari Jayapura ke Wamena, dari Wamena baru naik heli ke Nduga. Saya yakin tadi siapa tadi yang dari Papua tadi? Orlando mana tadi? Orlando mana? Pernah ke Nduga? Ngaku aja, pernah ke Nduga? Ah, belum kan? Belum pernah. Ya karena memang dari Wamena saja mau ke Nduga itu butuh waktu 4 hari berjalan di tengah hutan. 4 hari 4 malam. Kalau bilang sudah, saya cek benar. Untungnya bilang belum. Dan saya percaya, setelah saya sampai di Nduga, saya ke sana dengan Bu Jokowi. Naik heli. Begitu turun di Nduga, ketemu Bupati, Pak Bupati. Saya melihat itu di kotanya. Kantor kabupaten ada di situ. Saya lihat kok nggak ada orang, 1 orang pun. Di tengah hutan ada wilayahnya. Saya tanya ke Bupati, penduduknya di sini ada berapa? Pak Bupati menyampaikan ke saya, Pak Presiden, di sini ada, saya ingat, 129.000. Mana satu aja nggak ada ngomong 129.000. Bener ada, betul Pak. Itu distriknya ada di tengah-tengah hutan Pak. Kalau Bapak mau ngecek silahkan. Pak Bupati ini pintar, pasti saya nggak ngecek gitu Pak. Kira-kira berjalan dari sini ada yang 8 jam, ada yang 12 jam. Ya dia udah nyangka pasti saya nggak akan mungkin jalan. Ya, oke saya percaya.
Tapi yang perlu saya sampaikan di sini adalah di Kabupaten Duga itu aspal 1 meter saja tidak ada. Inilah yang menyebabkan saya sedih sekali. Dan saat itu saya perintahkan agar jalan dari Wamena ke Duga itu segera dibangun dan dikerjakan. Dan tadi saudara-saudara sudah melihat hasilnya tadi. Untuk membuka isolasi saudara-saudara kita yang ada di sana. Membuka dulu. Sebagian sudah diaspal, sebagian belum. Tapi paling tidak kendaraan bisa lewat. Mobil bisa lewat, trail juga bisa sampai ke sana. Itu. Dan sekarang 4-6 jam lah dari Wamena ke Duga sudah bisa dilalui. Saya sudah mencoba separuhnya. Saya minta ke Pak Bupati, ini benar ada 129.000 enggak sih penduduk yang ada di sini? Benar Pak ada. Oke, saya tunjukkan saja tempat yang paling ramai yang ada di kabupaten ini di mana? Bisa Pak, kita ke pasar. Saya diajak ke pasar. Begitu sampai di pasar saya kaget, ternyata di situ juga ada paling-paling 60 orang saja. 60, bukan 60.000, 60 orang. Inilah kondisi apa adanya yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya berkaitan dengan pertanyaan tadi. Kenapa saya begitu intent ke Papua? Dorongan apa yang menyebabkan itu? Ya jawabannya yaitu semakin saya tahu, semakin saya ingin memberikan perhatian yang berbeda kepada Papua. Salah satu ruas dari 4.300 km Trans Papua yang dalam proses dibangun, sudah selesai 3.800 yang sudah dibuka. Ini tadi kita berjalan di ruas dari Wamena menuju ke Kenyam, Agas, sepanjang 287 km. Memang yang baru teraspal baru 37 km, tetapi ini akan terus dikerjakan. Ini dikerjakan, kalau kita lihat medannya tadi ya, dikerjakan awal oleh TNI dulu. TNI. Oleh sebab itu saya tadi dengan Panglima melihat kesulitannya seperti apa, kemudian setelah terbuka baru Kementerian PU masuk untuk aspal, untuk mengikuti apa yang telah dikerjakan oleh TNI. Saya kira kalau duet seperti ini dilakukan terus, ini akan mempercepat. Karena kalau kita lihat medan seperti ini kita di ketinggian berapa Pak Gus? 3.200-an. Sangat tinggi sekali medannya, sangat sulit sekali, sehingga yang bisa masuk awal-awal memang TNI. Kemudian baru Kementerian PU menyusul. Ini yang supaya masyarakat di seluruh tanah air tahu betapa sangat sulitnya membangun jalan di Papua. Bukan sulit, sangat sulit sekali. Tanahnya bergunung-gunung yang sangat tinggi. Ini Pak, selain ini kan ada juga yang sulit katanya pembangunan jembatan Pak, ada sekitar ratusan. Ini masih ya, ini kan tadi baru cerita jalan, sekarang cerita jembatan. Ini harus dibangun 35 jembatan dari Wamena menuju ke Agas. Ini 35 jembatan. Ini yang sudah dikerjakan berapa Pak Menteri? Dalam proses baru dalam proses 15. Jadi memang ini sebuah pekerjaan yang sangat besar sekali. Pak, lambatnya juga katanya diserahkan kepada beberapa kontraktor saja Pak, bukan banyak kontraktor. Apanya? Pembangunan jalannya.
Ya tadi kan saya sampaikan di depan itu TNI. Ya setelah itu aspalnya oleh Kementerian PU dan tentu saya itu artinya Pak kontraktor. Memang kalau melihat medannya seperti ini, nantinya tadi saya sudah dapat masukan dari Panglima TNI, dari Kementerian PU memang dibagi per section gitu biar cepat. Ya, jadi di lapangan akan betul-betul kita lihat betapa sangat sulitnya medan yang dihadapi baik oleh TNI yang mengawali di depan, kemudian juga kontraktornya juga bayangkan bawa aspal ke sini seperti apa, bawa alat-alat berat seperti apa untuk memulai itu. Bisa bayangkan, saudara-saudara tidak membayangkan betapa sangat sulitnya. Baru membawa alat-alat beratnya, belum membawa aspalnya. Ya. Pak, Bapak belajar motor dari kapan, Pak? Belajar naik motor ini dari kapan? Belajar apa? Belajar naik motor ini kan tadi kan medannya kan sulit nih, Pak. Ternyata Bapak berhasil sampai sini gitu. Belajarnya berapa lama? Sekali. Sekali saja. Sekali maksudnya, sekali itu caranya tater seperti apa. Tadi kalau pasir-pasir, saya nggak bisa ngejar beliau. Memang licin. memang spesialis pasir saya. Pak, mungkin satu lagi Pak, selain infrastruktur mungkin pendidikan dan kesehatan bagaimana Pak di Papua? Ya, saya kira terutama yang basic seperti itu, pendidikan, kesehatan basic itu adalah dasar bagi sebuah pembangunan ke depan. Ya, Pak Gub sudah bercerita banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi di sini, tersebarnya masyarakat di pedalaman, saya kira juga merupakan tantangan yang harus kita hadapi. Kita bisa saja membagi kartu Desa Pintar, terus ngambil uangnya gimana. Ini kalau tidak pernah ke lapangan kita nggak akan bisa membayangkan betapa tanah Papua itu memang Presiden naik rel ini biar tahu detail pembangunan atau perkembangan pembangunannya. Ya, naik mobil dan naik trek kan lain. Kalau naik trek kelihatan rasa sulitnya itu kelihatan. Itu baru naik, coba bayangkan yang membangun. Ya, kita ini kan coba melihat di lapangan dan harus dirasakan betul. Cukup ya. Pak, harga kebutuhan bahan pokok di masyarakat di Papua sini khususnya di pedalaman sangat tinggi. Nah, dengan dibuatnya jalur ini ada himbauan khusus bagi masyarakat. Ya, nanti kalau sudah ini jalannya jadi, infrastrukturnya jadi, tentu saja akan menyusul harga-harga itu akan turun dengan sendirinya. Itu otomatis karena biaya transportasi lebih murah, biaya logistik lebih murah. Itu di dunia manapun ya seperti itu rumusnya.
Pak.